Halo semuanya, masih di segmen lanjutan bareng sama Kak Anu. Wajah kita akan terus ada menerangi kalian. Kayak gitu. Ini akan jadi mungkin ya berharap ada bisa yang diambil ya daging-dagingnya lah ya. Tapi Kalau ini enggak tulang-tulangnya. tulang-tulangnya minimal bisa digerogotin lah ya. Kayak gitu nih. Tapi by the way lu udah berapa tahun kamu nikah? Berarti kalau dihitung-hitung. Mau 9 kayaknya. Masya Allah. Ya. Tahun ini 9 kayaknya. Tahun 9. Wis, mantap. Langgeng-langgeng dan sehat-sehat ya. Amin. Kak, nih. Kalau kamu nggak nikah, kamu nggak mati. Iya. Tapi kalau kamu menikah dengan orang yang salah, beratnya setengah mati. Betul. Bagaimana tanggapan lu? Sikat. Betul lah itu mah. Betul itu. Pasti betul. Kenapa demikian itu bisa jadi sebuah yang relate? Karena kan kalau lu nggak nikah emang bener nggak mati ya. Bener. Cuma kalau lu nikah terus nggak cocok apa ternyata orangnya KDRT, ya lu bisa mati, lu dikebukin kalau akhirnya bukan sekedar setengah mati doang, lu Stres ya. bisa stres, bisa atau mungkin dia visinya nggak sama. Visi nggak sama tuh penting nggak? Penting lah. Apa harus sebelum nikah tuh disamain dulu? Samain dulu. Dan itu harus. Iya, kalau kata gue ya. Berarti nggak bisa nanti dia seiring berjalannya kita samain deh visi. Kalau kata gue sih nggak bisa sih. Nggak bisa banget. Bisa. Oh berarti kalau udah di depan udah bentrok tuh harus dipertanyain tuh. Ya harus ada kompromi. Kompromi ya Ya benar. ditemuin kompromi. Kalau nggak bisa ya gimana? Oh wow. Kalau kata gue sih at least masalah finansial tuh harus sudah clear dulu. Iya. Masalahnya ya kayak tadi misal lu income lu berapa, ini berapa, lu punya rencana investasi apa, atau mungkin lu punya selera resiko untuk investasi seperti apa, atau mungkin juga diobrolin lah. Lu punya tabungan berapa, lu punya lu punya utang berapa, pengennya lu ngeliat diri lu misalnya 5 tahun lagi kira-kira karir lu seperti apa, income-nya gimana, terus diobrolin. Terus masalah mau punya anak berapa itu juga kayaknya perlu bisa diobrolin. Terus mau ngedidik anak gimana, Diobrolin. kata gue sih diobrol. Meskipun nanti ketika jalan nggak mesti sama ininya ya. Dan misalnya berubah nggak jadi masalah juga. Masalah, tapi sebelum nikah sengaja diobrolin dulu. Takutnya misalnya bapaknya mau anak gue masukin ke pesantren, ibunya anaknya pengen dimasukin ke international school gitu. Itu aja kan udah beda tuh. Iya. Ya kan? Iya. Terus masalah gimana ke keluarga, masalah seks. Bahkan lu juga cerita medical check up tuh penting ya? Iya. Iya lu cerita gitu sama gue. Lu medical check up dulu, ada masalah apa enggak, ada ini enggak. Ngobrolin tuh. Masalah agama juga, misalnya gini, kalau udah beda agama mau lanjut apa enggak, misalnya kalau udah tetap dipaksain jalan ya, oke jalan lah. Ada yang bisa works, tapi dari beberapa yang gue denger sendiri itu bahkan orang tua yang beda agama itu juga nggak nyaranin anaknya buat ngejalin hubungan beda agama misalnya, kayak gitu. Atau masalah pandangan agama lu bahkan, misalnya kalau beda agama mah lebih kontras ya. Kalau misalnya kondisinya lu misalnya nih, lu misalnya Islamnya Aswaja gitu, pasangan lu Salafi gitu, kan itu kan juga beda tuh. Beda tuh. Cara maksudnya, ya ini itu masalah celana cingkrang nggak cingkrang aja beda tuh. Iya benar. Ya kan? Jenggot panjang nggak panjang aja tuh pandangannya bisa berbeda kan. Benar. Nah kayak gitu tuh takutnya bisa jadi masalah juga. Kalau emang nggak ditemuin titik tengahnya, itu maksud gue visinya sama nggak nih, mau bikin keluarga yang gimana gitu. Oke, jadi manjang. Lalu selanjutnya dari dulu tuh selalu digaungkan nyari pasangan tuh bibit bobot bebet bobot lah harus itu. Setuju nggak? Setuju. Wah ini menarik. Kenapa lu setuju kak? Ya cari yang bener lah. Ya itu kan pasti harus cari yang benar. Ini yang bener. Oke. Maksudnya emang harus perfect itu? Mungkin perfect enggak. Maksudnya sebaik yang lu bisa. Maksudnya anaknya siapa, kapabilitasnya seperti apa, backgroundnya seperti apa, ya tetap dipertimbangin lah. Oke. Ya masa lu mau nikahin anak lu sama kriminal gitu kan? Jangan dong. Iya kan? Iya. Tapi gue tuh penting lah. Penting tuh ya bibit bobot, dengerin bibit bobot, bebet penting. Bobot penting gitu. Makan cinta doang emang kenyang kalian. Emang kenyang loh, mau cinta doang nggak bisa. Gue tuh pernah ngebahas itu sama istri gue. By the time hari kita menyadari bahwa bibit bobot itu penting gitu. Oke, lalu bener orang tua zaman dulu bilang itu bener di. Itu kepake tuh ya. Bener. Itu juga kemarin pas Lebaran juga abang-abangan gue, kan gue doang yang bahkan belum nikah dan jomblo, kayak gitu abang-abangan gue
tasik juga pada ngobrolin, ternyata tuh mereka pas nikah tuh mereka tuh bilang bahwa bibit bobot tuh penting. Oh, gua kira tuh kayak ucapan digaungkan kayak isapan belaka doang, kayak padahal tuh perlu ya. Penting. Oh gitu toh. Terus gini Kak, gue tuh gimana ngerangka ya? Kita kan gua tuh beranggapan bahwa teman tuh ya skala prioritas yang sangat penting. Kayak gitu. Tapi banyak orang yang sudah menikah atau mungkin berpacaran ternyata udah jadi nggak bisa nongkrong sama temen. Kayak gitu. Itu perihal apa Kak? Itu pilihan yang memang kita bisa edukasi ke pasangan atau emang kita harus nurut bahwa hidup kita tuh tentang pasangan doang? Balik ke pasangannya lagi kata gue. Kalau gue tuh dari awal pacaran sampai nikah, gue tuh udah bilang, maksudnya gue tuh punya temen dan gue tuh suka nongkrong dan gue harap itu nggak akan pernah berubah gitu. Jadi sampai sekarang kalau gue diajak nongkrong di Jakarta apa di mana, gue pasti datang, hampir pasti datang lah. Tapi maksudnya sadar diri aja, kalau zaman dulu gue bisa nongkrong sampai jam 3 pagi, ya sekarang jam 9 pulang kayak jam gitu. 10 pulang. Ya beda pas jam 3 pagi kan lu belum nikah misalnya. Iya. Kayak gitulah. Tapi kalau emang lu nya bucin dan akhirnya kayak gitu, ya pilihan lu juga sih kata gue. Ya paling lu bilang gak asik aja sama teman-teman lu. Sosis. Kayak gitu. Kalau gue sih untungnya aman sih kalau gue. Tapi balik lagi ke pasangannya sih. Iya, karena ada dia yang tipenya setelah itu jadi bucin, pokoknya banyak kan gitu. Kalau kata gue mah, kalau nggak dia emang culun aja, emang dia nggak pede sih kalau kata gue. Ya itu sering denger culun tuh, bener. Culun banget aja gitu. Maksudnya dia lu segitu takutnya pasangan lu nggak menerima lu gitu, gara-gara lu nongkrong gitu, lu nggak pede gitu, emang lu payah aja berarti kalau kata gue mah. Bahkan kemarin gue lihat di kumparan riset mengatakan orang yang sudah menikah tuh baik cewek dan cowok tuh butuh nongkrong sama teman-temannya tuh sebulan tuh 2 kali atau 3 kali. Gue sebulan sekali lah, mana anak aja itu sebulan sekali. Penting katanya nongkrong ketemu temen tuh. Iya. penting. Dan kalau kayak Agnes misal mau ketemu temennya, mau jalan sama orang kantor gitu, dan gak masalah juga loh, besok aja. Oke. Malah kadang tuh berapa kali ya, misalnya dia nongkrong orang kantor gitu, gue nganterin. Oh iya, gue nganterin, ntar gue di restoran mana dulu atau gue nonton atau apa, ntar gue jemput lagi gitu. Nah itu menarik tuh. Perlu nggak sih nongkrong pasangan kita ikut hadir dalam di sana? Enggak sih kalau kata gue. Oke, gue sih bukan tipe yang gitu ya. Maksudnya dia punya teman sendiri, gue punya teman sendiri. Kalau gue maksa masuk ke circle-nya dia, guanya nggak nyaman, dia nggak nyaman, teman-temannya juga mungkin nggak nyaman, begitu pula sebaliknya ke gue gitu. Iya benar. Bener kan? Benar. Ya intinya saling percaya juga kan? Iya. Oke. Yang penting juga mungkin kita udah pernah dikenalkan, mungkin pas ya tahu lah ini temen kenalin, nah ini suami gua Anu kayak gitu, cabut dulu ya, yang penting tahu gitu kan. Iya, atau gue nongkrong di restoran itu, ya udah gitu, ntar gue kemana dulu. Gak apa-apa sih ngomong gitu. Tapi emang yang bucin-bucin, sejujurnya sih kalau gue pribadi sama pasangan-pasangan bucin gak asik itu gue gitu. Makanya seorang gini, Nyet, gue kenal sama pasangan lu itu puluhan tahun sebelum dia nikah sama lu. Pasangan lu bucin gak asik cowok lu, jadi culun anjing. Ini mah pengalaman pribadi gue ya. Gue kayak apaan sih gitu. Gue kenal lu tuh udah berpuluh-puluh tahun, sekarang udah ajak nongkrong jadi gak asik gitu. Tapi faktanya setiap orang di dunia tuh gitu, ada yang begitu, memang ada. Itu pandangan gue sih, gue gak tetap dia orang asik. Gue orang yang bakal bilang lu gak asik. Kalau gue kita berteman tiba-tiba dia berubah jadi gak boleh nongkrong tuh. Apa sih? Culun sih menurut gue. Culun kalau kata gue. Kayak gitu. Sorry ya. Kalau bilang gak ini mah pilihan nih, sok aja, ini pendapat pribadi gue gitu udah gue apa. Buat gue lu gak asik, lu culun anjir. Ngapain aja gue kenal sama lu puluhan tahun tuh gak bisa. Tiba-tiba gak bisa silaturahmi gitu ya. Emang kita nongkrong kayak zaman muda dulu gitu, tiap hari ketemu nongkrong di kampus sampai jam 2 pagi gitu. Di sekre kan enggak. Tuh bilangnya sebulan sekali, sebulan 2 kali paling kenceng. Apa sih? Itu gue ya. Gue tidak asik. Ya. Jadi bibit bobot penting ya. Penting lah. Itu benar-benar tahu ya tentang pasangan kita tuh mau gimana, dia value-nya gimana, bahkan lu ngobrolin tuh sebelumnya medical check up, finansial gimana, kayak gitu. Maksud gue sekarang bibit bobot tuh gini, kalaupun ada sesuatu yang gak sesuai sama lu udah tau di depan. Misalnya amit-amit, misalnya orang tuanya katakan misalnya udah pisah,
atau misal orang tuanya ada apa, atau lu sendiri punya kekurangan apa, itu udah tahu di depan aja. Kalau lu mau terima lanjut nggak, ya udah gitu misalnya. Ya. Terus berarti kalau gue nanggepinnya, dengan kita tahu bibit bobot yang di awal, kita juga bisa tahu ya, bisa melihat bahwa ya kita bisa nongkrong ke depannya sama teman-teman atau enggak, bener ya? Bener ya? Betul. Cuma itu ya, Anda tidak nongkrong, culun Anda. Malu-maluin aja tuh, gue kayak apa sih? Terus kalau konteksnya pacaran, emang lu yakin dia bakal jadi bini lu, bakal sama dia kan? Nggak juga. Nah, itu ya. Satu lagi gue kasih tahu nih ya, kalau lu putus sama pacar lu, kita lagi jadi support system. Anjay, kita lagi jadi support system, enak aja. itu bener lagi kok. Ya itu bener lagi. Maksudnya kalau misalnya masih pacaran mah anjing, nongkrong. Ntar lu kirain putus, kirain berantem, yang dengerin lu curhat, yang nemenin lu ngopi siapa? Kita juga. Nggak usah rese Anda, nggak usah nggak asik. Lucu banget. Kan? Kita lagi. Anda. Berarti lu termasuk yang kangen sama Anu ya, untuk ketemu temen ya boleh-boleh aja. Boleh aja. Ya sadar diri aja, udah jadi bapak, udah jadi suami istri, ya sadar diri aja, nggak jam 3 pagi baru pulang lah. Iya. Tapi tetap kok gue masih nongkrong, masih apa, gue masih main Magic, gue masih ngapain, masih TCG masih Dota masih. bener lagi. Hampir tiap hari gue Dota. Nah, lu nongkrong di sini di voice. Ya cuma kan maksudnya kalau dulu kan gue bisa main dari jam berapa ya, jam 9, jam 3 pagi, jam 2. Kalau nginep di rumah kan gue main pagi tuh. Gue sambil nonton movie lu main Dota aja. Dota kan. Terus lu nengok kanan, anjing nangis lo. Nonton movie nangis. Lu tuh nonton apa, Flux Cup, Danila, masih ingat dulu. Maksudnya kalau sekarang kan gue paling, kalau anak sama istri udah tidur gitu, gue baru main segame 2 game, paling jam 10 gitu gue udah tidur. Gak tertarik Mobile Legends? Enggak. Oke. Thank you teman-teman.